Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Alena Tantri, NPM 2001021017, akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Lanjutkan yang kemarin. Yang pertama yaitu otonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru dengan otonomi daerah, yaitu berotonomi daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Yang kedua yaitu daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan ini merupakan pandangan yang keliru, karena sebelum otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan mencari uang subsidi dari pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu dengan otonomi daerah, maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat tetap harus tugas dan bertanggung jawab untuk memberi dukungan dan bantuan terhadap daerah, baik berupa bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan kepada personal yang ada di daerah, ataupun berupa dukungan keuangan. Yang keempat yaitu dengan otonomi daerah, maka daerah dapat melakukan apa saja. Hakikat otonomi memberikan kewenangan keadaan pemerintah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan norma kepatuhan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. Yang kelima yaitu otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Pendapat seperti ini dapat dibenarkan apabila pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha daerah menempatkan diri dalam kerangka sistem politik masa lalu yang syarat korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lainnya untuk menghindari praktik kekuasaan tersebut. Pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani seperti partai politik, media massa, komisi pemberantasan korupsi, komisi ombudsman, komisi kepolisian, dan lain sebagainya. Pengertian pilkada dan otonomi daerah sendiri yaitu sebelumnya sudah kita bahas, dan yang pilkada, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Jadi hubungan pilkada dengan otonomi daerah ini, pilkada langsung merupakan instrumen politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah. Maka otonomi daerah harus membutuhkan pilkada langsung untuk pemilihannya. Ada kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahannya yaitu sering terjadi konflik, biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar, sering terjadi politik uang, calon yang menang dalam pemilihan itu kebanyakan korupsi untuk menutup kebangkrutan saat melakukan kampanye. Masyarakat bosan karena terlalu banyak pemilu. Kelebihannya yaitu rakyat ikut serta dalam pemilihan sehingga calon yang terpilih merupakan wakil langsung dari rakyat, sehingga kepala daerah yang terpilih memiliki loyalitas, wibawa, integritas, dan legitimasi yang tinggi karena dihasilkan dari proses demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.